Revolusi Neolitikum telah mengubah peradaban dunia secara fundamental. Yang paling utama adalah manusia mulai meninggalkan cara bertahan hidup sebagai pemburu dan sekedar pengumpul makanan. Pada masa ini manusia mulai mengetahui cara bertani dan beternak. Hal ini mulai menyebabkan terbentuknya jenis peradaban yang lebih tinggi. Menurut catatan sejarah, peradaban pertama yang memulai masa revolusi Neolitikum ialah Mesopotamia, berasal dari bahasa Yunani dari kata mesos yang berarti tengah dan patmos yang berarti sungai, yang artinya, daerah di antara sungai-sungai. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Mesopotamia memiliki tanah yang subur, sebuah daratan yang membentuk busur besar dari perbatasan pegunungan antara Turki dan Syria melalui Irak ke pegunungan Zagros Iran. Di sanalah manusia pertama kali belajar bagaimana cara menggunakan roda dan bajak dan juga cara mengendalikan banjir serta membangun kanal irigasi. Daerah itu menjadi oasis raksasa, yang dianggap sebagai taman surga. Berabad-abad lamanya Mesopotamia telah menjadi pusat akulturasi terbesar yang pernah ada karena telah terjadi migrasi besar ke arah Mesopotamia dari berbagai arah seperti Arabia dan Mesir. Maka tidaklah heran jika Mesopotamia menjadi daerah yang memiliki banyak keragaman contohnya dalam hal hukum. Hukum yang berlaku adalah hierarchies of deities, yakni hukum para dewa, baik yang bersifat indigenos maupun imigran. Sebagai daerah yang melahirkan tiga agama modern besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam, Timur Tengah telah lama menarik perhatian sejarawan. Namun baru pada abad ke-19, penggalian dan penelitian yang sistematis membuka mata dunia terhadap seni dan arsitektur luar biasa dari tanah kuno di antara dua sungai tersebut. Para ahli sejarah menjelaskan bahwa di Mesopotamia telah terjadi pertumbuhan kebudayaan yang melahirkan banyak perkampungan kemudian berubah menjadi kota-kota kecil di sepanjang Mesopotamia seperti Erech, Eridu, Lagash, Ur, Nippur dan yang lainnya. Ada yang menyebutkan sekitar abad 3500 sebelum Masehi dan ada juga yang berpendapat sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Akan tetapi sistem tata negara baru terbentuk pada awal milenium ketiga sebelum Masehi. 3 peradaban bangsa besar. Mesopotamia memiliki 3 peradaban bangsa besar. Bangsa Sumeria, bangsa yang pertama kali memasuki dan menaklukkan wilayah Mesopotamia. Masa ini sudah mempunyai tatanan kepemerintahan yang terkoordinir, masyarakat yang hidup dengan cara bertani, dan sudah mengenal tulisan. Tulisan dari bangsa Sumeria disebut dengan tulisan paku. Bangsa Akkadia, bangsa yang telah mengalahkan kekuasaan bangsa Sumeria dan mengadopsi budaya bangsa Sumeria, sehingga muncullah kebudayaan baru yakni, Sumer Akkad, yang berbahasa Semit. Bangsa Amori, Babilonia, masa puncak kejayaan Babilonia yaitu pada masa Raja Hammurabi. Hammurabi yang pertama kali mencetuskan sebuah undang-undang yang mengatur tatanan hidup masyarakat pada waktu itu atau Kodeks Hammurabi. Bangsa Assyria, pada milenium kedua sebelum Masehi bangsa Assyria tampil sebagai kekuatan politik terbukti ketika mereka berhasil menundukkan bangsa Mitanni, Hittite, Al-Kain. Tukulti-Ninurta I, termasuk salah satu raja Assyria yang paling terkemuka terutama ketika memerangi Babylon. Namun ketika bangsa Assyria lengah, Babilonia mudah untuk merebut dan menguasai wilayah Mesopotamia kembali. Namun bukan lagi disebut dengan Imperial Babilonia melainkan, Babilonia baru. Sistem kepercayaan. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang merintis peradaban Mesopotamia. Maka, kepercayaan yang dianut bangsa ini pun menjadi sebuah dasar dari kepercayaan-kepercayaan bangsa yang menguasai Mesopotamia lainnya. Bangsa ini menganut kepercayaan politeisme atau mempercayai adanya banyak dewa. Pertama kali bangsa Sumeria masuk ke wilayah Mesopotamia, mereka sudah memiliki sistem kepercayaan. Yang mana bangsa Sumeria sudah menyembah para dewa politeisme. Hingga bangsa Babilonia semasa kejayaannya mengadopsi kepercayaan tersebut. Sistem dari peradaban Mesopotamia yang dianut yaitu, ketika suatu imperial menguasai wilayah Mesopotamia maka seluruh imperial atau bangsa yang lain harus mengikuti apa yang diperintah oleh raja dari imperial tertinggi, baik itu mengenai sistem kepemerintahan maupun sistem keyakinan. Bangsa Babilonia sejak masa purbanya sampai pada masa perkembangannya menganut faham ketuhanan yang politeistik.
Sekalipun faham ini cukup lama dianut bangsa Babilonia, tetapi bangsa itu tidak mampu merubah faham dan kepercayaannya. Dewa pertama atau dewa tertinggi adalah Dewa Marduk. Selain itu ada dewa-dewa alam yang mereka sembah yakni, Enlil dewa bumi, Ea dewa air, Anu dewa langit, Sin dewa bulan, Samas dewa matahari dan Ereshkigal dewa kematian. Dijelaskan pula, bahwa masyarakat Mesopotamia harus selalu memenuhi kewajibannya kepada dewa, yaitu memberikan dewa sebuah kuil patung, dewa harus berpakaian mahal, harus mengelola tanah dan memasak untuk para dewa dari jagung dan buah-buahan yang ditanam di tanah kuil dan kebun. Harus merayakan festival untuk menyenangkan para dewa. Salah satu kepercayaan agama Sumeria adalah bahwa kehidupan di bumi adalah kehidupan hakiki, tidak ada kebahagiaan dan kesenangan setelah di bumi. Sementara kehidupan kedua mirip dengan kematian sekalipun bukan kematian yang sebenarnya, kehidupan tersebut adalah tempat kembali setiap manusia, tidak ada perbedaan antara yang baik dengan yang jahat, siapapun tidak dapat mengelak hal itu kecuali dewa. Kepercayaan bangsa Sumeria ini terus berkembang dan dianut oleh masyarakat yang tinggal di daerah Mesopotamia. Tetapi ketika bangsa Persia menguasai daerah Mesopotamia, berkembanglah ajaran agama Persia. Kitab suci Awesta ini merupakan firman dewa dengan perantara nabi diturunkan kepada bangsa Persia. Peninggalan peradaban Mesopotamia. Seni rupa Mesopotamia menyaingi seni rupa Mesir kuno baik dari segi kemegahan, kecanggihan, maupun tingkat kerumitannya di kawasan barat Asia sejak milenium keempat sebelum Masehi sampai wilayah itu ditaklukkan Kekaisaran Akhemenia Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Peninggalan seni rupa Mesopotamia sebagian besar berupa berbagai jenis patung batu dan tanah liat yang sangat tahan lama sifatnya, hanya sedikit peninggalan berupa lukisan yang mampu menyintasi zaman. Namun peninggalan-peninggalan itu menyiratkan bahwa lukisan-lukisan Mesopotamia umumnya berupa pembubuhan warna pada pola-pola hiasan geometris dan tumbuh-tumbuhan, meskipun sebagian besar patung-patung juga diwarnai. Begitulah penjelasan dari sejarah Mesopotamia yang dapat merubah peradaban dunia. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk request apalagi yang mau dibahas selanjutnya.